papare. Oke, draft picknya langsung Profesor KB. Ya, Esmeralda Popheus ini hero yang sangat amat berkesinambungan sudah dibuang oleh dari satu Rebellion Genflix terutama. Jadi untuk dari Rebellion Genflix sepertinya mereka emang anti banget untuk sekarang bermain dengan hero yang ada absorb damage-nya. Tapi dengan seperti ini mereka juga ingin mengamankan first pick terhadap Jawhead, tapi Jawhead ketika udah dibuang otomatis sekarang yang tersisa untuk Jisa mungkin adalah akan mengincar ke arah Hayabusa. Tapi pertanyaannya apakah bakal dilepaskan Hayabusanya, karena kalau misalkan ini nggak melakukan ban terhadap Matilda, udah obvious banget EVOS Legends mungkin saja akan melakukan ban terhadap Matildanya, Ranger Mas. Yes, bener banget, Matilda again and again. Tapi Rebellion Genflix ini jangan sampai mereka terbuai, terlihai dengan beberapa pick yang bisa didapatkan. Karena jangan sampai Hayabusa di tangan Versik itu udah bagaikan Link di tangan Ranger Emas, Profesor. Itu berbahaya sekali. Oh jadi gitu. Gue ketawa kecil aja. Oh jadi gitu. Nah gue cuma gitu doang. Oh jadi gitu. Gila, kenapa sih kalian tuh ngiri banget sama Ranger Mas Fast Hang saat ini? Kadang Kenapa, sesuatu itu nggak perlu harus tentang sabar dan sabar, Ji. Lu juga kadang harus sadar, tau nggak lo? Kadang juga sesuatu itu nggak harus tentang sadar Pak Pulu. Kadang-kadang sesuatu itu juga harus tentang amarah kalau dia tidak pantas. Terkadang nggak cuma soal amarah, Ranger Emas. Kadang kita itu harus tawakal, melakukan yang terbaik biar nanti hidup akan menunjukkan kita jalan yang patut untuk kita jalani. Bujet. Aduh ya Allah, kenapa gini banget kalau dapet 3 ya Allah. Ya udah, first pick ya dari Rebellion Genflix. Hayabusa terbuka, Lancelot terbuka, ada Chow terbuka, Grok terbuka, banyak banget nih. Val bisa mengamankan Groknya secara langsung juga untuk sekarang. Bahkan bisa di kontes balik, kayak misalkan Rebellion Genflix ngamanin Hayabusa, EVOS Legends bisa aja ngambil ke arah Groknya. Iya. Nah loh. Oke. Tapi ya, gue bakal lihat di sini posisi Rebellion Genflix sih lebih mengarah ke arah Grok menurut gua ya. Tapi kalau diambil Grok, Hayabusanya diambil EVOS Legends. Dan apakah inisiasi mereka ngamanin satu buah Hayabusa ini? Ngamanin Grok ini berhasil memberhentikan pergerakan Hayabusa, atau sebaliknya Hayabusa mereka amankan dan diamankan oleh seorang Grok di sisi seberang. Oh, Hayabusa untuk seorang Jisa kali ini, Profesor. Kali ini kalau misalkan udah ada Jisa dengan Hayabusa, otomatis bisa saja kita mengamankan Grok terlebih dahulu. Atau jangan-jangan nanti bakal di kontes juga. Let's say dengan hero seperti Angela terbuka, Link terbuka. Wow, EVOS Legends punya banyak banget playstyle di sini yang bisa dimainkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya One bisa memainkan Varsha juga, karena again mau nggak mau kalau seandainya akan ada Hayabusa yang muncul, kalau misalkan Varsha ini bisa menjadi salah satu trigger juga untuk Hayabusa mengeluarkan Quad Shadow. Dan kalau misalkan Quad Shadow-nya udah dikeluarkan, artinya ada celah di mana Hayabusa bisa ditangkap, Ranger Mas. Yes, benar banget. Bukan hanya bisa ditangkap, tapi bisa diamankan langsung di end begitu saja. Dan X-Ball menjadi pilihan dari tim EVOS Legends. Dan papi pum. Angelanya diambil duluan agar nantinya itu udah bisa enak banget nih. Udah bisa dipasangkan sama siapa aja. Yang penting Angelanya ada dulu nih. Nantinya mau hardcut ke arah mana itu udah bakal menjadi pilihan dari EVOS Legends nantinya nih, Ji. Yes, bukan hanya itu aja Pak Pulung, seperti kata seorang Profesor Dr. Handes Insinyur Haji Rian Batistuta, kalau misalnya Angela ini bisa dikompet sama Link, bahkan kalau misalnya Xbox ingin menjadi jungler, it's okay. Dan di sisi lain kita lihat ada yang namanya Akaja, tentunya petir, bukan sembarang petir, cakep. Kali ini bisa menyambar sampai tergetir-getir di sisi Rebellion Genflix, dan bahkan Benedetta akan diamankan oleh tim Rebellion Genflix yang tandanya EVOS Legends dari seorang anti-match tak ada bisa dimainkan seorang Benedetta, Profesor. Ini berarti udah mainin 2 assassin kayak gini, mereka bakal jump in ke arah backline. Mau nggak mau, menurut aku akan sangat bijak kalau seandainya One ini udah mulai melakukan sedikit gencatan perang, mungkin dengan Beatrix atau mungkin dengan hero-hero yang memiliki armor lah minimal. Jadi magical damage-nya bakal ada di samping, entah itu untuk Alice, entah itu mungkin nanti akan diamankan dari clovernya Chang'e. Karena dengan metode seperti ini Rebellion Genflix kalau seandainya mau all out, mereka bakal bisa all out banget. Apalagi mereka punya Kaja, eksekutornya ada 2.
ada Hayabusa dan juga ada Benedetta. Dan sebenarnya itu Roger sih. Ini merupakan pick yang sangat amat menarik karena ternyata kombonya nggak bareng sama Link sekarang, jadi lebih baik sama Roger yang merupakan salah satu snowball hero counter juga daripada seorang Hayabusa, karena rata-rata seperti yang kita tahu fighter akan lebih unggul dari sisi damage dan juga dari sisi ketahanan tubuh durability-nya atau armornya ketimbang assassin yang sangat amat squishy dengan damage yang sangat amat tingginya. Alright, betul sekali Profesor. Apalagi kita tahu Roger ini Lycan Force bisa mengimmune bahkan damage atau bahkan execute sekalipun dari seorang Benedetta bisa dihindari. Dan tentunya EVOS Legends kalau dari segi draftnya mereka punya daya dobrak teamfight yang cukup tinggi ketimbang Rebellion, tapi Rebellion punya daya pick off yang cukup tinggi. Dan bahkan dengan adanya Parsa diamankan, tandanya EVOS Legends untuk match atau game kali ini dia pengen memaksa satu hal, yaitu mengibarkan bendera merah yang tandanya perang, Pak Pulung. Langsung perang aja deh pokoknya. Ada Parsha yang udah di ban juga. Siapa lagi nantinya yang akan menjadi jawaban dari Rebellion Gameplay di mana untuk sekarang? Mungkin ada magical damage juga yang akan bisa dihilangkan oleh Rebellion Gameplay ataupun kan ada fighter-fighter lainnya. Tapi ternyata Alice langsung dijawab dengan Alice. Satunya mungkin Beatrix bahkan dari Rebellion Genfix karena Varsha udah di ban. Jadi mau nggak mau ini kayaknya EVOS Legends sudah benar-benar kelihatan bakal mau ngambil atau mengamankan Beatrixnya dengan positioningnya, apalagi sniping. Kaja kalau misal Kaja atau bahkan Hayabusa sih kayaknya nggak bakal bisa salah-salah untuk langsung maju ke dalam pick off gitu. Oke. Ya. Kenapa Pak Pulung? Apa yang enak tuh? Dapat Roger, dapat Link gitu loh. Ini Roger dengan durability dia yang udah cukup lumayan kencang juga karena dia fighter karena dia fighter dengan ada beberapa absorb di dalam tubuhnya juga. Tambah lagi dengan adanya Link, tambah lagi dengan adanya Angelina kan sangat mengakibatkan ya kalau sampai ada beberapa poin kill berhasil didapatkan di awal-awal, waduh bisa berbalik nih keadaan nih. Ada Kagura juga magical damage di bom habis-habisan. Ini bener-bener semuanya langsung masuk ke dalam asramanya masing-masing. Asrama masing-masing, betul. Oke, Pak Pulung. Capek deh kalau kata Buluk ya guys ya. Oke, Rebellion Gameplay kali ini mereka harus mengamankan satu hero lagi. Kalau menurut aku dari sisi tim EVOS Legends ini mereka harus mengamankan seorang, bentar, sisi samping Clover udah nggak ada Alice. Sebenarnya bisa sih satu lagi. Kalau misalnya ada One mau main Beatrix di arah mid, ini bisa menjadi pilihan, atau ada Nathan sebagai magical damage. Oh, Ruby anti-match. Itu pilihan yang bagus untuk bisa memberhentikan pergerakan dari seorang Hayabusa, Beatrix atau Nathan. Karena aku bisa bilang untuk physical damage udah lumayan cukup dari EVOS Legends. Beatrix tapi dengan atau magical... Saber. Ayolah. Saber hilang. Kepikiran Saber sih, iya, tapi hilang. Kalau misalkan Saber, Rebellion Genfix bisa go dengan Chow, and then mereka punya banyak banget pick off. Jadi metodologi untuk Sabernya bakal bisa langsung menjadi apa ya? Menjadi 1 tukar 1. Dia bakal worth it. Kalau Chang'e bagus, tapi kalau misalkan ditaruhnya di Gold 10 menurut aku, karena balik lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, mereka sangat amat membutuhkan dealing damage tambahan. So membawa Wah, ini Selena Iwan, nama dari Ponti nih sudah keluar kembali ke Land of Dawn, Profesor. Gimana? Ini bener-bener gak apa ya, bisa dibilang bener-bener mengagetkan sih. Dan menurut aku dengan membawa Selena seperti ini artinya EVOS Legends mau nabrak balik. Oke, Rebellion Genfix punya Kaja, punya Hayabusa. Oke, lu pada mau nabrak. Ya gue juga mau nabrak balik kalau gitu. Gue punya mapping, gue punya Roger, gue punya Angela, gue punya combo. Jadi mau fight, ayo baku hantam, ayo. Tapi kalau pick off, menurut aku Rebellion Genfix ini powernya masih punya sedikit dengan kehadiran dari Kaja. Apalagi kalau Kajanya lockdown targetnya bener-bener optimal dan langsung dieksekusi dengan cepat, dengan matang, tanpa adanya kontes sama sekali. Menurut aku Rebellion Genfix bisa lebih berani untuk nabrak. Dan ya itu dia, Saber, Grok, semuanya metode pick off ada di Rebellion Genflix. Ini adalah metode yang mana di game yang pertama sudah berhasil mengalahkan EVOS Legends Ranger Mas. Oke, tapi kan gue udah bilang nih Profesor, masalahnya EVOS sudah mengibarkan bendera merah, udah bukan bendera warna lain. Tandanya mereka ingin perang, mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan pasukan terakhir dari Rebellion Genflix mengamankan 2 hero yang cukup kompatibel. Kenapa? Ini Grok bisa team fight cukup kuat, dan bahkan dari Sabernya bisa menculik siapapun dan memberhentikan pergerakan dari seorang Roget.
EVOS Legends. Mereka butuh sebuah god laner yang bisa membawa game ini di late game dan bisa mempertahankan high ground. Kalau menurut aku Profesor, gimana menurut Profesor? Ya ini butuh banget sih late game insurance dan yo bro Balmond. Aku nggak kaget sih kalau melihat Balmond kayak gini, apalagi untuk dealing damage-nya. Dia gap damage untuk 1v1 lawan Benedetta udah oke banget, tapi permasalahan utamanya adalah di sini balik lagi EVOS juga kurang dari sisi powernya. Jadi mereka harus bisa memaksimalkan bagaimana potensi mereka tanpa dari sisi power sama sekali, hanya mengandalkan stun single target dari Selena, dan lawannya adalah Grok yang mana bisa melakukan scaling up dari slow evac. Dan jangan lupakan juga wall charge, dia bisa ngebuka banyak hal. Dia bisa ngebuka potensi untuk Kaja narik, dia bisa membuka potensi untuk Huba juga dengan menggunakan triple swipe-nya. Jadi menurut aku EVOS Legends mereka nggak boleh terculik satu-satu. Kalau kemakan satu-satu ini bakal jadi game milik Rebellion Genflix seperti di game yang pertama tadi, karena metodenya pick off versus counter team fight dari winning condition kedua belah tim. Ranger Mas Yes, betul banget. Dan kali ini dari analisa Profesor KB kita bakal lihat apakah dari EVOS Legends benar-benar menjalankan strateginya dengan baik atau bahkan di counter oleh tim Rebellion Genflix. Masih di game yang ketiga, game penentuan siapakah yang akan mengamankan poin dengan 2-1 antara Rebellion Genflix versus Sang Raja Hutan EVOS Legends Papulung. Yo, kita let's go aja karena sekarang untuk masing-masing dari hero-nya mereka udah menempatin masing-masing posnya juga. Ada dua hero sekaligus di bagian bawah antara Kaja dan juga Grok. Mereka bersatu, sementara Huba dengan sabernya seorang diri bagian depan membuka sedikit pintu yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh pemain EVOS Legends agar bisa masuk dan juga mengganggu farmingan yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Genflix. Dan bener aja ini yang gua sebutkan barusan, memang ada dua orang di bagian bawah, mereka mencoba untuk mengganggu, tapi dari defense-nya sendiri itu terbuka begitu bebasnya, Oji. Iya, nggak apa-apa Jisaya, retrinya nggak ada yang lihat ya Jisaya. Kita bakal coba untuk melihat menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Lelenya Iwan dan ada di Bondi, ternyata seorang buruh bakal dipaksakan kembali, 2 poin diamankan. Dan kali ini Val dicabik-cabik begitu saja. Kumbangnya harus tumbang di arah sungai dan bakal Rebellion kehilangan 3 poin di menit yang pertama, Profesor. Yes, seperti yang aku bilang bahwa Rebellion Genflix ini winning conditionnya adalah melakukan metode pick off, tapi itu adalah di level 4. Dan counter team fight-nya ternyata aku kira mulai dari menit yang kedua atau menit yang ketiga, menit 1 udah langsung counter team fight, mereka coba untuk nabrak sebanyak mungkin dan mendapatkan 3 poin kill di early stage seperti ini, Ranger Mas. Kalau aku bilang sih tadi harusnya purple line dilepasin aja, ganti ke arah orange buff. Dan bahkan RKT dan bahkan sama seorang Iwan dan Amanda dari Ponti pun gak bisa dapetin purple buff itu. Setidaknya lebih baik tertinggal sedikit dibandingkan harus dipasangkan seperti ini. Lihat temponya langsung dipegang EVOS Legends, 4 poin diamankan. Bahkan Turtle yang selanjutnya bakal menjadi milik dari tim EVOS Legends. RKT berada di garis depan, Jisam menjadi pilihan retribusi didapatkan dan 1 buff flicker didapatkan. Ultimate masih mau lebih Alex kepada Ballroom menunjukkan RKT. Knife dikeluarkan tapi damage belum cukup menuju ke RKT karena ada perbandingan level yang cukup tinggi dan bahkan Jisa diselamatkan oleh waktu dan juga jarak kali ini, Profesor. Wow, waktu dan jarak ya, itu merupakan dua hal yang sangat amat sulit apalagi untuk urusan percintaan. Dan kali ini langsung balik lagi dari setup team fight ini, Pak Pulung. Iya, itu tadi lethal counter juga udah langsung dikeluarkan begitu aja, tapi purple buff-nya untuk kali ini masih bisa diselamatkan dan Jisa berhak untuk mendapatkan purple buff tersebut. Ada Persik mundur ke bagian belakang, untungnya dia masih punya satu aksi pelarian yang sangat-sangat baik, di mana di bagian tengah ada di Charman langsung menarik Angela masuk ke dalam dari pelukan pemain Rebellion Genflix, Oji. Oh my god, Clover is coming. Langsung lihat proses dari luar. Wow, kali ini berhasil membuat seorang Jisa terhimpit dan tidak bisa bergerak karena tidak ada Quad Shadow. 2 point kill sudah diamankan dari seorang Jisa. Dan lihat versinya masih aman, nyaman, damai, tentram dan rajin menabung menuju ke arah Turtle yang selanjutnya membuat goldnya berbanding lebih jauh lagi. 9.000 dimiliki Yuan anak mana di pot ini dengan lelenya yang benar-benar kerasukan oleh seorang Luminer. Ini Wanimer kali ini bakal coba untuk membawa EVOS Legends di game yang ketiga, Pak Pulu. Yap, Persiknya masih bebas untuk melakukan farmingan, belum mendapatkan banyak gangguan, tapi Sabernya hehehe, ada Selena yang tepat waktu banget, ada Angela di dalam tubuhnya. Huba pun harus mundur lagi, sementara Persik bagian belakang mencoba untuk menggaruk kumbang di taman. Kamu pergi kemana? Sementara Valnya masih berhasil selamatkan dengan open fire, tidak, ternyata hilang sudah satu tank dari Rebellion Genflix.
Lihat Lele Wandimir kali ini dalam bottom lane lagi-lagi kena dapatkan one versus mendapatkan 1 poin. Lihat Lele banget sembarang Lele. Kali ini burungnya bakal cuma dicami begitu saja dan bahkan tak bakal diamankan oleh seorang Versing. Wandimir, Wananaima dari posisi X Luminer. Gila, bukan sembarang main di sini Profesor KB. Ya, aku melihat bagaimana ganking yang selalu berhasil dioptimalkan. Bahkan 7 assist dari Wan. Dia udah menyentuh ke angka 92% dari kill participation yang dihadirkan untuk di game yang ketiga kali ini. Dengan 8 poin kill, Wan mentorehkan 7 assistnya. Dan bahkan gak lebih dari itu kayaknya menurut aku. Dia masih mau melakukan invade jungle dan memaksimalkan bagaimana dia punya 7 menit awal sebagai salah satu power spike dari Selena tersendiri. Dan untuk menjaga dari mid lane outer turret ini akan menjadi tugas yang sangat amat baik bagi Wan. Karena balik lagi, power spike dari Selena ini akan ada di turret mid lane-nya, Ranger Mas. Alright, benar banget, dan bahkan kita bakal lihat di sini Profesor KB 8 poin kill diamankan di menit 4. 8 bagi 4 berapa Profesor? Berapa? 2, 8 bagi 4, 2. Nah, Tandanya pinter gitu dong dijawab. per menit itu 2 detik. Per menit 2 kill, tapi ternyata defense chance mendapatkan dan bahkan one touch one dan apa dari Poti still survive. Bakal kita lihat di belakang sana seorang versi dirasuki oleh seorang RKT. Wan masih cepat bertahan, bahkan dari Huba yang harus hilang. Biru gak bisa pulang dan burungnya tersudat dan terbakar burungnya. Aduh panas, dan di arah bottom lane RKT mencoba diusir mundur oleh seorang Val, tapi ternyata Clover mengcover seorang RKT dan Versiknya bebas. Dapetin 1 buah turtle di sini Papul. Bisa dipasangin portal kayak begitu dong. Portal 1 kali 24 jam. Kalau mau lewat harus menunjukkan surat vaksinasi yang kayak begitu tadi tuh. Kagak bisa lewat tuh 2 orang yang ada di bawah. Cuma kita lihat aja ada Roger dari minimapnya udah mulai masuk ke bagian sedikit lagi Epi tersisa. Ada Grok yang langsung menghilang, dikeroyok habis-habisan. Kukira kau baik, ternyata itu semuanya lah gimmick. Sementara itu Versiknya masih bisa bertahan dengan 1 lagi Lycan Force. Hilang wave minionnya. Hampir menit ke-6 Ibertaran sudah terbuka dengan begitu bebasnya Oji. Oke, kukira kau baik, ternyata kau licik. Sakiti hatiku terus menerus, dan bahkan itemnya silakan Profesor. Kukira aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Dan ternyata gak cuma salah satunya item yang dihadirkan. Sekarang anti-match dia juga nge-build langsung ke arah Dreadnought Armor. Dia nggak mau terkena dealing damage yang terlalu tinggi dari Huba, dan teamfight-nya akan berlanjut Ranger Mas. Yes, bener banget, tapi bahkan di sini 1 poin diamankan dari Huba. Huba gak bisa bergerak seperti di game sebelumnya, dan Lele Iwan dan apa dari Poti di follow dengan luar biasa. Atau bubble diamankan, tim fight yang dilakukan tidak ada henti-hentinya, dan bahkan dapat dilakukan oleh seorang Versing. Versing lihat serigala berbulu domba, terlalu kerasukan. Di sini Versing kerasukan menjadi sebuah serigala. Dan bahkan dapetin 1 poin atas seorang Rebellion Genflix di inhibitor turretnya 40. Ini dia sebuah aksi kukira all out, ternyata hampir wipe out. Itulah yang hampir aja terjadi dan juga bisa didapatkan oleh Pos Legend. 15-1. Inilah poin yang mereka dapatkan untuk sekarang dan mungkin nantinya akan bertambah lagi. Oji. Yes, betul, bukan sembarang betul. Tapi kita bakal lihat di sini kalau pemain dari tim Rebellion Genflix ternyata meta pick over mereka tidak berhasil di menit yang ke-7. Bahkan 15 poin kill diamankan dari Evos Legends perbandingan gold berbeda 8.000. Bayangin, Anti-Man ditarik begitu saja langsung di triple shot. Angel is coming. Anti-Man still survive. Anti-Man versus everybody. Masih dapat berjalan secara Huba. Huba menjadi pilihan kedua. Dan bahkan lihat tuh, asal counter didapatkan, 1 poin didapatkan Anti-Man kali ini. Lihat, Maxi Leonardo ganteng mendubah menjadi sebuah Balmond yang perkasa. Lihat Balmond turun gunung dan bahkan double kill diamankan. Anti-Man versus everybody. Single dong bos, Mabulung. Di saat kau mengkeroyokku, disitulah nyawamu menjadi milikku. Sementara Versiknya di arah yang berbeda, dia mulai masuk lagi open fire langsung dikeluarkan begitu aja. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Rebel Gambling, mereka mencoba untuk mempertahankan area defensifnya agar tidak bisa dicepol oleh Evos Legend nih Profesor. Wow. Iya, ini gameplay yang sangat amat menarik dengan Angela. Mereka langsung menutup semua ganking yang dilakukan, pick off yang dilakukan. Apalagi udah ada Dreadnought Armor yang seperti tadi aku sempat sebutkan. Ini emang gak ada dealing damage yang tinggi dari anti-match, tapi untuk durability-nya, untuk ketahanan dirinya, ini Balmond yang super duper strong di lini depan. Dan aku bisa bilang kalau seandainya dia nanti akan membuat 1 Bloodlust X atau bahkan War X, itu udah cukup banget untuk menutup semua dealing damage-nya. Karena hero dari Rebellion Genflix ini squishy rata-rata Papulung dan tidak memiliki durability yang cukup kuat untuk menghadapi 1v1 lawan Balmond.
Nah, lupa seks. Wow. Waduh, itu di Purtrin Cyclone Sweep aja juga udah puyeng banget itu ya. Mereka karena nggak bisa terlalu melawan karena DPS dari Balmo ini udah sangat-sangat gede sekali loh, Ji. Yes, bukan sangat-sangat gede lagi Pak Pulu. Masalahnya dia ketebalannya udah menyampai ketebalan jarak aku dengan dia. Dan bahkan buat Bukan kalian main. semua, jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di snack video ya. Lihat tuh, Birol aja sampai nungguin kalian sampai ngantuk tuh, lihat gambarnya. Dan Lord bakal menuju ke arah tim EVOS Legends sepertinya Pak Pulu. Iya, kalau untuk ngomongin masalah nunggu, oke 1 sampai 2 tahun ke depan gua siap nunggu lo. Tapi ada kepastian gak sih kalau kita bakal hidup bersama? Waduh. Oke, Profesor, silakan Profesor. Tapi kali ini sebelum itu Profesor, lihat Versik lagi-lagi kerasukan, mencoba untuk ke arah belakang. Fall menjadi pilihan, Walter sekarang bahkan dan bahkan defense adjustment belum dikeluarkan, masih coba ditahan dan di-immune. Ternyata Lord bisa ditindak Balmon kali mencoba untuk bertahan, mendapatkan 2 poin tambahan, anti-match dan bahkan ubahnya still survive. RKT mengheal satu persatu untuk bisa keluar dari kandang Rebellion Genfix. Lihat, ini namanya udah bukan bendera merah untuk perang, tapi ini namanya pembantaian Pak Pulung. Yap. Lordnya terbuka bebas, mereka udah serap di situ, harus menjaga juga bagaimana pemain Rebellion Gaming tidak bisa untuk masuk ke dalam area defensif. Udah mereka buat ada Clover maju ke bagian depan, Kira Armornya udah mulai nongol. 2 player dari Rebellion pun mundur, sementara Lord menjadi milik dari EVOS Legend. Wow. EVOS Legend Profesor, what happened? I unknown dari Rebellion Genfix Profesor. Ya, ini aku bisa bilang dengan 1 kill di awal tadi ternyata belum menjadi buah manis bagi Rebellion Genfix, dan ternyata mereka tidak ada yang siap ketika EVOS Legends udah fight dengan 5 hero-nya. Apalagi tadi balik lagi Roger dari Versik, berkali-kali kita lihat juga, dan player goals by Living by Mandirinya. Lihat Versiknya 9.000 dan 5-5-nya sama rata EVOS Legends unggul, bahkan RKT lebih unggul daripada seorang Jisa Ranger, Mas. Yes, betul banget. Lihat, Lord menuju ke arah inhibitor para pemain dari tim Rebellion Genfix. Ada Clover garis depan, bahkan ultimate sudah terlebih dahulu dan langsung ini dikeluarkan begitu saja menjadi pilihan. Versik masih kerasukan dan defense judgment, tidak ada follow up, dan bahkan birunya yang harus ditumbangkan kembali. Versik menggabung, ultimate survive dan begitu dapatkan dan menuju ke arah Linker dan triple ke Beniak untuk seorang Versik. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Kali ini Versik bertemu dengan Rogernya Profesor.